Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Fadilatul Safety dengan NIM 40424027 dari Prodi PBIN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah yang diampu oleh Bapak Yuksan Wahyudi MPD, yaitu mata kuliah menyimak kuliah online bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan juga bahasa. Bahasa ini berakar dari bahasa Melayu yang sejak lama dikenal sebagai lingua franca atau bahasa perantara antar suku dan untuk perdagangan di Nusantara. Dengan menggunakan bahasa yang sudah ada dan juga bahasa yang sudah dikenal dan diterima oleh berbagai kalangan Indonesia, memiliki landasan yang kuat untuk menciptakan bahasa persatuan yang netral dan juga mudah untuk dipahami oleh semua suku, budaya, dan agama. Sejarah bahasa Melayu dan tonggak bahasa Indonesia memiliki eksistensi bahasa Melayu di Nusantara yang telah berlangsung sejak lama, seperti yang terlihat dari beberapa prasasti, di antaranya yaitu Prasasti Bogor pada tahun 1942, Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah pada tahun 1832, hingga Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, menjadi tonggak utama ditetapkannya bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Alasan pemilihan bahasa Indonesia ini sendiri, yaitu sebagai bahasa pemersatu Indonesia, adalah karena negara dengan ratusan suku bangsa, lebih dari 742 daerah, serta memiliki beragam agama dan aliran kepercayaan. Dengan menetapkan bahasa yang netral, maka tidak akan terjadi konflik antar budaya yang dapat diminimalisir atau diminimalisasi jika misalnya bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional. Tentu ada risiko pro dan kontra yang berpotensi memicu perpecahan antara suku Jawa dan juga suku lainnya, misalnya suku Sunda ataupun suku Bugis. Sebagai dasar bahasa Indonesia dipilih karena memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, bahasa ini merupakan lingua franca di Nusantara sejak dahulu sehingga sudah terbiasa digunakan oleh berbagai suku. Dan juga yang kedua, ada sistem bahasa Indonesia yang sederhana, membuatnya mudah dipelajari oleh berbagai suku dan juga kalangan. Yang ketiga, ada bahasa ini sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang terbuka dan menerima perbedaan. Yang terakhir, bahasa Indonesia dapat diterima oleh semua suku di Indonesia tanpa menimbulkan kecemburuan budaya yang tidak ada pro kontra. Dari fungsi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sebagai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, ia menjadi lambang kebanggaan bangsa serta identitas diri bangsa Indonesia, bangsa nasional yang membedakan Indonesia dari negara yang satu ke negara yang lain. Kedua, bahasa Indonesia menjadi alat penghubung antara suku yang berperan sangat penting dalam membangun kesatuan bangsa. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat komunikasi dalam perencanaan pembangunan, dan juga sarana pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ragam bahasa Indonesia, yaitu ada ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, dalam bentuk tulis dan juga lisan. Ragam tulis memiliki struktur yang lebih formal, mengikuti aturan ejaan dan tata bahasa.
Bahasa tulis umumnya digunakan untuk keperluan akademik dan ilmiah. Sementara itu, ragam lisan digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang lebih informal dan juga mengandalkan mimik, gerak, dan juga intonasi sebagai penunjang makna. Bahasa Indonesia juga memiliki ragam yang sangat baku yang digunakan dalam konteks resmi atau formal, seperti diskusi atau publikasi yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kesimpulan dalam materi kuliah online tersebut yang saya simak yaitu menjelaskan bahwa dengan beragam fungsi dan bentuknya, bahasa Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Bahasa ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar warga, tetapi juga memperkuat kesatuan bangsa. Dan juga kita sebagai generasi penerus harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa Indonesia agar terus menjadi simbol kebanggaan dan alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu dengan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.